Halo, bertemu lagi kita di channel saya, Lala Family. Apa kabar kamu semua? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat dan terus dilindungi dan dijaga Tuhan. Jadi hari ini saya tidak berkongsi masakan, saya tidak berkongsi vlog harian saya ataupun tanaman saya, tapi saya mau bersantai-santai saja, mau bercerita, dan saya mau kasih tengok kamu apa yang saya akan buat di next konten video saya nanti. Sekarang ini saya tengah makan ini dengan lunch time. Saya order di dekat Food Panda. Jadi sambil makan sambil bercerita-cerita kepada kamu. Oke, friends, sebelum saya tunjukkan kepada kamu bahan-bahan apa yang saya mau buat di next konten saya seterusnya dalam channel saya mau bercerita dulu kepada kamu kenapa saya terlibat dalam dunia YouTuber. Sebenarnya tahun lepas kan negara kita sudah ada COVID, jadi pada awalnya itu saya tidaklah terlalu risau sangat dan takut, tetapi bila penghujung tahun ataupun penghujung tahun lepas saya sudah mulai rasa terlalu takut sebab kes COVID di negara kita pun semakin meningkat. Jadi bila saya pikirkan suami saya, adik saya, ahli keluarga saya dan anak saya sekolah masa itu yang sering kali terdedah kepada orang ramai, membuatkan saya macam yang terbawa-bawa sampai saya takut terlalu risau dan membuatkan kesehatan saya terjejas. Saya sering kali mengalami sakit dada, sakit kepala, banyaklah yang saya alami sebab mungkin terlalu memikirkan penyakit COVID ini, sampaikan ada satu masa yang saya betul-betul tidak tahan, sampaikan bahagian kiri badan saya sangat sakit, dan saya telah berjumpa dengan dokter dan dokter pun buat pemeriksaan jantung. Syukur juga masa itu sebab tidak apa-apa juga sebenarnya, mungkin yang saya terbawa-bawa sahaja terlalu takut. Jadi saya telah diberikan nasihat oleh dokter yang kalau boleh jangan terlalu tertekan dengan masalah COVID ini, jangan terlalu memikirkan sebab kalau kita tahu di luar sana banyak ramai yang tekanan dan memerlukan counseling, bukan hanya tertekan dari segi penyakit COVID, tetapi tertekan dengan masalah kehidupan, dengan kehilangan pekerjaan, kekurangan pendapatan. Ya memang kalau kita lihat masa sekarang memang banyak masalah yang berlaku dengan kehidupan yang sangat susah kan sekarang. Jadi itulah saya diberi nasihat supaya jangan sangat memikirkan tentang COVID ini. Jadi di awal tahun 2021, macam yang hati saya tiba-tiba terdetik mau di dunia YouTuber. Sebab kalau macam yang selain saya menguruskan hal rumah, anak-anak, saya macam banyak pikiran saya lebih tertumpu memikirkan penyakit COVID ini. Jadi mungkin ini jawaban Tuhan supaya saya mulai libatkan diri dalam dunia YouTuber. Dan sampai sekarang sudah masuk 4 bulan saya terlibat dalam dunia YouTuber ini, dan sedikit sebanyak walaupun saya masih memikirnya, tetapi macam yang tidaklah terlalu risau sudah, sebab kadang saya langsung tidak mau menghiraukan berita tentang COVID. Saya lebih tertumpu kepada kadang-kadang saya mau belajar cara mengedit, tengok review video-video kawan-kawan subscriber saya. Jadi masa saya itu selain mengurus hal rumah tangga, saya sibuk juga di YouTube supaya saya tidak akan terfikir sangat. Dan friends, itulah kenapa saya jadi YouTuber. Gara-gara COVID inilah saya jadi YouTuber. Jadi bila saya menjadi seorang YouTuber, seronok. Biarlah kita dalam dunia YouTube ini janganlah
terlampau serius. Biarlah kita dalam dunia YouTube ini hanyalah santai-santai saja, supaya kita macam yang happy melakukan apa yang kita lakukan. Kita share konten video kita yang bermanfaat kepada orang. Jadi ya, saya rasa sangat seronok. Ramai kawan-kawan, bukan hanya di Malaysia, tapi banyak kawan dari Indonesia yang selalu suportif, dari Filipina, Thailand, seluruh dunia lah sebenarnya. Jadi itu sangat bagus, kita boleh berinteraksi antara satu sama lain di channel kita ataupun di channel orang. Nah friends, inilah benang-benang yang saya akan buat di next konten saya nanti. Sebenarnya benang ini saya sudah simpan terlalu lama. Benang ini saya gunakan semasa saya membuat sulaman baju ataupun kami panggil linangkit. Dulu sebelum saya melahirkan anak pertama, saya buat bisnis secara kecil-kecilan buat linangkit, dan ya memang ramai orang order. Tetapi bila saya melahirkan anak kedua, saya stop sebab masa itu saya dibedah dan saya tidak larat duduk terlalu lama sebab bahagian yang dibedah itu sakit. Jadi saya stop, dan bila saya mula balik membuat sulaman ini, saya tidak ada kain sulaman dan susah mencari, apalagi sekarang ini COVID. Jadi memang susah cari. Jadi benang-benang ini saya simpan sahaja, dan sampai tiba-tiba saya terfikir mau membuat bunga. Jadi ya, inilah yang saya cakap, linangkit ini semua orang order, tetapi keluarga terdekat saya sajalah yang order, sebab order orang itu orang sudah ambil sebelum saya stop membuat ini. Jadi ini order ini saya akan melekat di baju-baju hitam, dan kalau sudah siap baru saya kirim pada mereka lah. Jadi kalau saya ada kain sulaman sudah, ini pun saya akan jadikan konten. Saya mau kasih tengok kamu cara saya buat itu, dan inilah yang saya akan lakukan atau buat di next konten saya seterusnya. Selain memasak, saya mau juga selang-selikan buat tutorial bunga melalui benang-benang ini dengan kertas. Tadau kau basanan Ramayong toko Insan doson toun Itino tadau Dokaan mata Kano toko Ngawi mongun siko Norikot no di tulando kolimo Itulah yang saya akan lakukan di next video saya. Selain memasak, saya juga mau selitkan tutorial buat bunga, dan kalau saya ada sudah kain untuk buat sulaman, itu juga saya mau share kepada kamu cara saya buat. Dan sebenarnya saya juga teringin mau berkongsi cerita seram, tetapi belum ada masanya lagi. Sebenarnya cerita seram yang saya ingin kongsikan kebanyakan yang saya alami semasa saya praktikal dan bekerja di hospital dahulu. Jadi saya rasa menarik juga kalau saya kongsikan, tetapi itulah tidak masa. So, kalau kita mau bercerita seram ini, kita memerlukan suasana yang tidak gangguan supaya kita boleh betul-betul merasakan cerita seram itu disampaikan dengan baik, dan yang mendengarnya pun akan macam yang rasa seram juga mendengar. So, memang kalau bagi saya pengalaman seram yang saya lalui dahulu, bagi saya sangat seram lah semasa saya bekerja di hospital. Tapi nanti ada masa baru saya akan
kongsi kepada kamu lah cerita serem. Jadi perkongsian saya hari ini, terima kasih kamu yang telah menonton video saya sampai habis pada hari ini, dan yang baru saja bergabung jangan lupa like and subscribe, dan kepada kawan-kawan saya yang sentiasa setia, kamu semua adalah yang terbaik dan terbaik. Thank you kamu. Kita jumpa lagi di next video saya. Bye bye.